Hola, Assalamualaikum. Kali ini gue mau bikin video reportase pemakaian retinol 2,5% serum gue dari Kos De Baha. Yuk, cus, jangan di skip ya. Hai, balik lagi sama gue Riri di sini di DR Stories. Yang belum subscribe tapi udah berkali-kali datang ke channel ini, jangan lupa dipencet dulu subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya. Yang udah subscribe, thank you so much udah support channel gue ini. Disclaimer lagi ya, selalu akan ada disclaimer, semoga gue nggak lupa, bahwa gue bukan dokter kulit, bahwa gue tidak ada medical background, bahwa gue bukan dermatologi, bahwa gue hanya antusias membaca, mempelajari, nonton, ngulik, whatever it is namanya tentang perskincarean, karena umur gua sudah menuntut untuk lebih care lagi terhadap skin gua yang mulai menua, aging. Tapi gua di sini juga akan sharing pengalaman tentang diri gua saat ini maupun diri gua zaman dulu ya, karena gua juga dulu pernah muda gitu loh, ya kan? Dan jangan lupa bahwa skincare itu sifatnya personal, yang cocok di gua belum tentu cocok di kalian, yang nggak cocok di gua belum tentu nggak cocok di kalian. Jadi tetap kalian harus mengambil hikmahnya yang baik-baik dari setiap video gua. Oke, panjang ya disclaimer. Gue tuh aneh deh, kenapa sih setiap gue udah ngomong panjang lebar ternyata nggak ke save, nggak puter videonya. Yuk mari diulang lagi ocehan gue mengenai retinol. Oke, jadi ini adalah produk yang gue pakai. Retinol dari Kos De Baha 2,5 serum, yang artinya dia mempunyai kandungan 2,5% retinol dan di dalamnya ada hyaluronic acid, vitamin E dan juga B3. B3 itu adalah niacinamide. Oke, gue mau kasih tahu kesan gue sebelum gue kasih tahu cara pemakaian gue ya. Jadi kesan gue memakai ini tuh udah tinggal kocok-kocok, ya ampun habis tinggal, aduh mungkin 2-3 hari lagi ini habis kali ya, kurang dari seminggu lah habis lah, udah tinggal dikit lagi pokoknya. Gue pakai ini setiap hari. Kenapa? Karena kalau lu lihat video gue di sini, gue menceritakan bahwa sebenarnya dosis gue tuh udah tretinoin karena umur juga dan karena kondisi kulit juga. Tretinoin yang gue pakai terakhir adalah kadar yang paling rendah, yaitu 0,025. Sementara kalau gue pakai retinol ini, retinol itu kan kadar potennya 200 kali lebih lemah daripada tretinoinnya. Jadi kalau gue pakai yang 2,5 serum ini, gue sama aja dengan kandungan tretinoin yang nyampe di kulit gue itu separohnya dari 0,025 yang terakhir gue pernah pakai. Jadi gue pakai ini berani tiap hari. Nah, untuk kalian yang baru nyoba-nyoba, mulai dari kadar yang paling rendah 0,5 kalau ada dicari dulu dan di tas patch ya di sini gitu ya. Pakainya juga jangan tiap hari dulu, mulai dari seminggu sekali atau enggak seminggu 3 kali atau enggak seminggu 2 kali, baru lama-lama kalau kulit lu tidak ada reaksi lu bisa setiap hari. Itu udah gue jelaskan, ngapain gue jelasin lagi ya by the way. Tapi anyway, lu nonton video gue yang itu ya, jadi biar lebih tahu lagi gimana pakainya. Nah, jadi kalau gue berdasarkan pengalaman gue yang udah tretinoin, gue akhirnya berani pakai si retinol 2,5 ini dengan setiap hari. Kesan yang gue alami besokannya itu adalah gue happy, suka dengan kondisi kulit gue yang kenyal dan pori-pori gue tidak melebar. Jadi kadang-kadang ada beberapa serum yang membuat justru pori-pori gue lebar. Gue nggak ngerti kenapa. Pas bangun tidur ya, jadi gue tuh bener-bener bangun tidur ngek-ngekek, belum cuci muka gue ngaca. Gue pengen tahu kondisi kelembaban gue, kecerahan kulit gue, sama pori-pori gue apakah membesar sebesar bulan. Lubang bulan. Nah, itu yang pertama kali gue lihat. Keberhasilan suatu serum baru yang lagi gue tes itu selalu gue lihat pas bangun tidurnya, karena gue pengen tahu ini dia gimana efek bangun tidur di gue. Apakah gue bangun tidur dengan cakep, apakah gue bangun tidur dengan kusam, apakah gue bangun tidur dengan berminyak gitu. Nah, itu gue perlu tahu. Retinol ini tidak memberikan kesan yang jelek di kulit muka gua, tapi kan gua tidak pakai ini sendirian, nggak boleh. Kenapa? Karena tadi bisa iritasi, bisa kering kulitnya. Gua pernah mengalami kekeringan.
Awal-awal gue pakai, gue bener-bener cuman ini doang karena gue pengen lihat dong hasilnya dia gimana. Jadi gue bener-bener cuman ini doang. Pakai ke bibir pula, lalu bibir gue crack dong, perih langsung cracking. Dan gue tahu bahwa itu akibat retinol. Selanjutnya, gue ngerasa dagu gue pada ngeletek-ngeletek. Daerah sini tuh gue ngeletek-ngeletek. Nah itu juga gue tahu itu karena retinol. Akhirnya setelah seminggu kondisi kayak begitu, yang gue culun gitu pemakaiannya, gue pakai lagi tetek bengek lainnya yang bisa mensupport problem yang ditimbulkan dari si retinol tersebut. Problem dari retinol apa tadi? Kering, iritasi, purging, breakout. Bisa kayak gitu ya. Nah, jadi gua meminimize problem tersebut dengan cara menambahkan sesuatu di pemakaian malam-malam retinol gua. Oke, sekarang gua kasih tahu dua cara yang gua pakai dalam rangka gua pakai retinol karena gua tiap hari ya. Nah, cara sederhana adalah gua pakai retinol, lalu gua pakai moisturizer. Oke? Simple, cuman itu doang. Retinol dan moisturizer. Tapi gini, moisturizer yang gua punya honestly ini bukan yang tingkat eksklusivitasnya, tingkat kelembabannya belum yang terlalu tinggi atau sticky yang gua bisa pakai buat malam-malam. Jadi gua masih pakai punyanya si Neutrogena yang untuk extra dry. Jadi ini tuh ininya masih enak, konsentrasinya tuh masih enak, masih seperti gel, tapi dia buat extra dry extra dry skin. Jadi gua pakai ini. Jadi simpel ya, cuman dua ini doang. Kalau kalian malas, ini gabungannya cuman dua ini doang, retinol dan moisturizer. Tapi ada step lainnya. Jadi gue tadi step 1, bukan step 1. Itu adalah cara 1 gue. Yang cara 2-nya lebih sedikit kompleks karena gue pengen nambahin yang lain-lainnya lah di muka gue kalau tidur supaya kulit gue tetap lembab karena kulit gue kan modelnya kering dan dehidrasi ya. Nah, jadi yang gue lakukan adalah jeng-jeng. Gue pakai retinol. Oke? Lalu karena gue lagi nyoba produk ini dan gue udah cukup happy, gue pakai ini. Ini adalah vitamin B5-nya dari COSRX. Vitamin B5 itu adalah humectant yang sangat powerful dan ini adalah ampul. Jadi dia mengandung 30% B5. Humectant yang sangat ampuh karena dia molekulnya lebih kecil dari hyaluronic acid sehingga dia bisa menembus lebih dalam lagi ke dalam kulit kita bagian dermis. Dan dia sifatnya nggak labil, artinya dia tuh kayak kelembabannya itu bisa ke-trap lebih lama di dalam kulit kita. Jadi setelah gue pakai retinol, gue pakai B5, gue tunggu sekitar 5 menitan, suruh Siri ngingetin gue, and then gue tambahin lagi hyaluronic acid yang punyanya si Avoskin Your Skin Bay ini. Kebetulan gue cuman punya ini saat ini, hyaluronic acidnya. Setelah gua pakai ini, gua pakai ini. Kenapa juga gue ketawain gitu. Ini adalah krim peptide. Udah tahu bahwa peptide ini merangsang kolagen. Jadi gua pakein krim peptide-nya sebelum gua pakein si moisturizer. Jadi gua pakai krim peptide, udah nyerap, gue pakein moisturizer. Bedanya apa? Jadi ini tuh ternyata sifatnya juga masih serum, tapi serum bentuknya sebagai krim. Jadi serum ada yang bentuknya cair, ada yang bentuknya krim ya. Jadi ini dia menstate dirinya ini adalah serum. Kenapa? Karena ingredients dalamnya very powerful. Cuman bentuknya aja lotion gitu kan. Nah, yang ini gue pakai dan setelah gue udah nyerap segala macam, gue sealed lagi pakai ini. Argan oil gue habis, moringa oil gue habis, dan gue sekarang lagi nyobain ini. Akhirnya dibuka nih produk Timeless Squalane oil, pakai A ya.
Squalane Oil. Ini juga bagus untuk emollient karena minyak itu sifatnya untuk menghaluskan permukaan kulit ya. Jadi dia bukan melembabkan, beda dengan pelembab. Pelembab lu tetap harus punya, dan oil itu untuk menghaluskan tekstur kulit. Nah gitu. Nah jadi setelah gue pakai dengan dua cara tersebut, ya kadang-kadang gue selang-seling aja. Kenapa ya? Kadang-kadang lu males, kadang-kadang gue juga males. Begitu gue kayaknya aduh mau buru-buru bobo, ya udah gue tinggal pakai si retinol dan moisturizer aja. Tapi kalau gue lagi beneran pengen segala macam, ya gue pakein itu semua. Dan tapi kebanyakan gue pakein yang cara kedua, yang lebih ribet karena gue pengen menjaga kulit gue gitu. Nah dengan kondisi seperti itu, retinolnya di gua dan berbagai macam yang tadi gua pakai itu mendatangkan hasil yang bagus buat gua. Gua cukup happy dengan kombinasi tersebut di atas. Oke geng, segitu report gua mengenai retinolnya Cos de Baha yang 2,5 serum. Jadi buat kalian yang memutuskan mau beli silakan, yang tidak mau beli juga silakan, nggak ada masalah buat gua. Gua hanya menyampaikan pengalaman gua di sini. Semoga bisa bermanfaat dan cara-cara pemakaian retinol. Nanti mungkin gua akan bikin kayak night skincare routine gua yang baru, karena yang terakhir gua bikin itu baru awal-awal, udah April tahun lalu. Udah banyak perubahan terhadap serum-serum dan pemakaian gua. Jadi nanti gua akan bikin lagi yang baru ya. Oke, terima kasih udah nonton dan jangan lupa di like videonya biar teman-teman kita yang lain juga bisa menemukan channel gue. Kalau kalian berasa ini bermanfaat, jangan lupa di like ya, dan di subscribe. Lihat video lainnya gue di sini. Salam kulit sehat.